Shalom sahabat Grow, perkenalkan nama saya Sonson Yustanto, sekarang tinggal di Bogor. Pernahkah kita mengalami kehilangan sesuatu? Mungkin sepatu kita, jam tangan kita, atau baju yang paling suka kita pakai, atau bahkan charger handphone kita, atau handphone, laptop, barang-barang berharga kita kehilangan, dan kita berusaha untuk mencari dan mendapatkannya kembali. Ketika kita merasa kehilangan, kita akan mencari, dan setelah kita mencari, kita mendapatkan, kita akan sangat senang sekali. Tapi bagaimana seperti yang saya alami ketika kehilangan seorang ibu yang saya kasihi, dalam arti ibu saya meninggal? Apakah saya akan tetap mencarinya? Apakah saya akan mendapatkan ibu saya kembali? Tentunya tidak. Ketika seseorang meninggal, itu berarti dia tidak akan hidup lagi, hanya tunggu untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kali kedua, barulah kita dapat bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, sama seperti yang sedang saya tunggu agar saya boleh dapat bertemu dengan ibu saya di sorga nanti. Ya, ibu saya meninggal 1 tahun yang lalu, tepatnya 19 Februari tahun 2021. Sebelum ibu saya meninggal, malam-malam ibu saya meminta obat, menyuruh saya mengambil obat, dan saya susah untuk bangun. Padahal ibu saya ini udah mulai sakit, sudah mulai demam. Paginya ibu saya sudah mulai semakin membaik keadaannya, saya senang. Tapi malamnya mulai demam lagi, mulai demam semakin parah, batuk, dan mengalami beberapa gejala yang lain. Saya hanya berpikir, pasti ibu saya akan sembuh. Biasanya kalau sakit separah gimana ibu saya akan sembuh. Jadi saya tidak terlalu perhatikan, tidak terlalu peduli, atau tidak terlalu mau cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Keluarga kami sudah menganjurkan untuk bawa ke rumah sakit segera. Tapi kebiasaan budaya kami di Tionghoa, apalagi orang yang sudah berumur, mereka lebih baik untuk dirawat di rumah daripada pergi ke rumah sakit. Ibu saya sama sekali tidak mau ke rumah sakit, sampai akhirnya ketika dia memang benar-benar sudah tidak bisa bicara lagi, disitulah kami paksa dia untuk ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, sayalah yang menjaga ibu saya. Saya jaga, saya merasa kewalahan karena ibu saya ini menyuruh saya untuk tetap selalu mijit badannya setiap selang 1 atau 2 jam, dari pagi, sore, malam, subuh. Ibu saya tetap selalu menyuruh saya untuk memijit badannya. Sebelum ibu saya sakit, memang dia sering untuk ingin saya secara pribadi untuk memijit badannya karena kecapean. Tapi dalam kondisi sakit, saya berpikir ibu saya manja karena sudah keseringan dipijit. Jadi saya sempat ngeluh ketika menjaganya di rumah sakit. Saya sempat mengeluh, saya bertanya, "Mama, kenapa pijit terus sih? Kan saya butuh istirahat, saya butuh tidur." Mama saya tidak menjawab sama sekali, dia hanya geleng kepala. Dan setelah 4 hari sudah di rumah sakit, hari yang keempat mama saya sudah mulai batuk darah. Saya masih berpikir ini hal yang tidak pasti bisa sembuh, tidak berpikir terlalu jauh. Tapi rupanya kami tunggu apa penyebab dari mama saya ini batuk darah. Kami tunggu, dokternya sangat lama. Akhirnya kami pindahkan mama kami ini ke rumah sakit yang ada di Pontianak. Dari Singkawang sampai Pontianak itu butuh 3 jam. Sampai di Pontianak, mama saya langsung dimasukin ke ruang ICU.
Dan saya sangat senang karena pasti mama saya akan sembuh. Saya nggak berpikir waktu itu ruang ICU adalah sebuah ruang di mana sebenarnya antara hidup dan mati. Saya hanya berpikir pasti tim rumah sakit akan memberikan penanganan yang terbaik buat ibu saya. Saya masih belum terlalu merasa akan mama saya akan segera meninggal. Tidak sama sekali. Saya percaya mama saya akan sembuh dan saya tidak terlalu sedih atau bagaimana pada saat itu. Malam kami sampai, subuhnya ketika di ruang ICU, mama saya sudah mengeluarkan air mata, di hidung mulutnya penuh selang dan tidak dapat berbicara lagi. Dokter bilang tidak bisa untuk diselamatkan lagi. Disitulah saya benar-benar sangat merasakan kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidup saya secara pribadi. Bagaimana seorang ibu meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kita kembali sebelumnya, ketika saya kuliah, saya sibuk kerja dan belajar. Ibu saya sering nelpon untuk mungkin dia ingin curhat, menceritakan masalahnya. Saya hanya bilang, "Ma, aku hanya punya 5-10 menit karena besok ada ujian, besok saya harus kerja, harus cepat." Mama saya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Padahal pada saat itu ketika setiap mama saya telepon, dia butuh perhatian dari anaknya. Dia perlu mengetahui keadaan saya bagaimana. Tapi karena saya seorang yang nurut kepada orang tua, tapi untuk masalah waktu saya lebih sering untuk mementingkan diri sendiri daripada saya peka bahwa orang tua itu sangat butuh perhatian sekali. Ketika mama saya meninggal hingga saat ini, tidak ada lagi yang bisa menelpon saya, bahkan mendoakan pekerjaan pelayanan yang saya jalani. Saya merasa sekali bagaimana kehilangan seorang ibu, dan tanpa doa seorang ibu saat ini sangat sulit sekali. Tapi mungkin dari sini saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bagaimana kita menjadi seorang anak. Salah satu yang dibutuhkan orang tua adalah perhatian kita. Orang tua kita butuh uang, butuh segala materi yang dapat membahagiakan dia. Tapi yang jauh lebih butuh adalah perhatian kita. Kita harus punya waktu buat orang tua kita. Jangan sama hal yang terjadi buat seperti yang saya alami buat teman-teman yang ada. Ketika kita punya waktu, kita harus kita harus berikan setiap hari buat ayah ataupun ibu kita, karena mereka lah yang berjuang sampai kita bisa kuliah, sampai kita bisa kerja, sampai kita bertumbuh sebesar ini. Perhatian itu sangat dibutuhkan oleh orang tua kita. Ada satu ayat yang mau saya bagikan pada saat ini, terdapat di 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ketika orang tua kita ingin mempunyai waktu bersama dengan kita, dia ingin tahu keadaan kita, dia ingin mendengarkan satu kabar sukacita dari kita. Orang tua kita akan bersukacita bukan hanya ketika kita hidup dalam kebenaran, tetapi kita juga memiliki waktu bersama dengan orang tua kita. Marilah kita mulai dari saat ini memberikan waktu kita kepada orang tua kita. Sepadat apapun pekerjaan yang sedang kita jalani, sepadat apapun perkuliahan kita, sekolah kita, pendidikan kita, keluarga kita harus memberikan waktu buat orang tua kita. Karena ada satu kelak ketika engkau merasakan apa yang sama seperti saya alami, tidak dapat lagi berbicara, berkomunikasi, ataupun
bersuka cita bersama ketika sudah kehilangan seorang tua yang sangat kita kasihi. Kiranya Tuhan memberkati.